Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Di tahun 2001 di Kalimantan, tepatnya di kota Sampit, terjadi insiden yang menewaskan lebih dari 500 orang. Yuk kita bahas selengkapnya. Di tahun 1930, sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda mengadakan program transmigrasi ke Kalimantan. Jadi di tahun 1930 ini, orang-orang Madura tiba di Kalimantan dalam rangka transmigrasi. Program transmigrasi ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Lalu di tahun 2000, masyarakat Madura sudah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Salah satu suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak, merasa tidak puas karena persaingan ekonomi dengan orang-orang Madura. Ditambah lagi, muncul hukum-hukum baru yang berpihak ke orang-orang Madura. Jadi maksudnya, orang-orang Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di Provinsi Kalimantan seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Tanda-tanda ketidakharmonisan antara kedua kelompok ini sebenarnya telah muncul sejak tahun 1972. Disebutkan bahwa telah terjadi beberapa tindakan-tindakan brutal yang telah dilakukan oleh warga Madura terhadap suku Dayak. Di tahun 1972, dikabarkan jika ada seorang gadis Dayak yang menjadi korban pemerkosaan dari orang Madura di Palangkaraya. Lalu di tahun 1982, muncul sebuah kasus pembunuhan oleh orang Madura. Di tanggal 17 Desember 2000, dikatakan jika ada seorang warga Dayak yang disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura karena sengketa judi di desa Kerengpangi. Nah, konflik-konflik ini yang menjadi penyebab pecahnya tragedi Sampit ini. Suku Dayak yang sebelumnya dikenal dengan hidup yang damai-damai saja, tiba-tiba menunjukkan sisi yang tidak terduga. Mereka merasa ditindas dan tidak dihormati. Jadi amarah mereka meledak. Akhirnya pecahlah perselisihan dahsyat antara suku Dayak dan orang Madura di bulan Februari 2001 di kota Sampit, Kalimantan Tengah, sampai meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan. Tragedi ini sangat mengerikan. Pemandangan di jalanan kota Sampit sangat-sangat mengerikan. Banyak sekali aksi-aksi kejam yang mungkin selama ini hanya kita lihat di film-film, tapi di situ kejadian ini benar-benar terjadi. Ada pembakaran, penusukan, dan juga pemotongan kelapa terhadap orang-orang Madura. Dan kengerian ini terjadi di setiap penjuru kota. Aparat kepolisian turun ke lapangan dan berupaya untuk menghentikan kerusuhan itu. Tapi sayang, mereka gagal untuk mengendalikan situasi yang semakin memanas. Banyak sekali tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak begitu saja di jalanan. Kelapa-kelapa manusia yang sudah terpisah dari tubuhnya tertancap di ujung tombak, dan bahkan kelapa-kelapa ini diarak keliling kota. Jalanan benar-benar basah oleh sirup merah dan tubuh-tubuh tak bernyawa. Ada alasan kenapa banyak sekali kelapa-kelapa yang terpotong.
Hal ini karena orang-orang suku Dayak menggunakan mandau terbang dan senjata tajam lainnya. Mandau ini adalah senjata adat asli suku Dayak. Mandau terbang ini membutuhkan ilmu turun-temurun untuk menggunakannya. Ada 2 cara untuk menggunakan mandau terbang. Yang pertama adalah ilmu yang berasal dari manusia. Jadi, orang-orang yang menggunakan mandau ini seolah menghilang, sehingga mandaunya terlihat terbang. Lalu cara kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu mandau tersebut digunakan oleh jin atau makhluk yang tak kasat mata. Dan jin ini merupakan sahabat dari manusia pemilik mandau itu. Tapi dalam kerusuhan ini, tidak ada perusakan atau pembakaran di rumah-rumah ibadah agama lain. Bahkan, banyak juga orang-orang Madura yang meminta perlindungan di gereja atau masjid tidak mengalami serangan. Hal ini karena suku Dayak masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhurnya. Tragedi kerusuhan ini mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya di Kalimantan. Besarnya skala pembantaian yang terjadi membuat situasi sulit untuk dikendalikan oleh polisi dan militer. Akhirnya, polisi menangkap seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik kerusuhan ini. Polisi juga menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan itu. Tapi, ribuan anggota suku Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya untuk menuntut pembebasan para tahanan tadi. Lalu akhirnya, polisi mengabulkan permohonan mereka demi mengatasi ketegangan dengan suku Dayak. Pada tanggal 28 Februari tahun 2001, polisi militer berhasil meredakan situasi dengan pembubaran masyarakat Dayak dari jalanan. Akhir dari konflik ini adalah dengan dibuatnya kesepakatan perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Lalu untuk mengingat perjanjian damai ini, dibangunlah sebuah tugu perdamaian. Dalam tragedi ini, ada beberapa cerita dari kesaksian Saiful. Saat itu di hari Minggu tanggal 18 Februari 2001, Saiful bersama ayahnya sedang membersihkan pekarangan. Karena kebetulan rumput di halaman depan rumah sudah mulai tinggi. Lalu tiba-tiba Saiful dan ayahnya melihat ada kepulan asap hitam dari dekat rumah mereka. Kalau diperkirakan, mungkin asalnya hanya berjarak 1 atau 2 kilometer dari rumah mereka. Lalu ayahnya mengajak Saiful untuk melihat lokasi kebakaran. Tapi belum sampai di lokasi, Saiful dan ayahnya diberhentikan dan diminta berbelok oleh orang-orang bersenjata tajam. "Belok pak, ada kerusuhan!" teriak orang-orang bersenjata itu. Akhirnya, ayah Saiful memutuskan untuk pulang kembali ke rumah mereka. Dan ternyata yang terbakar itu adalah rumah teman Saiful yang asli suku Dayak. Menurut kabar yang didapat, orang tua temannya ini terlibat konflik antara suku Dayak dan Madura yang menyebabkan rumahnya menjadi korban amukan yang berujung pada pembakaran. Saiful merasa bersyukur karena saat itu ia dan ayahnya berbelok dan pulang ke rumah. Ia tidak bisa membayangkan jika saat itu ayahnya tetap kekeh untuk ke lokasi kebakaran. Mungkin dia dan ayahnya tidak akan pulang dalam keadaan selamat. Lalu di hari Senin, tanggal 19 Februari 2001, Saiful tidak berangkat ke sekolah. Tapi dia mendengar cerita dari gurunya yang bernama Yunius Linga. Hari Senin ini, Pak Yunius tetap berangkat untuk mengajar. Beliau berangkat dengan menggunakan motor Alfa
yang merupakan sepeda motor keluaran lama dan jalannya lambat. Saat di jalan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 1, tiba-tiba beliau diberhentikan oleh seseorang. Orang itu bertanya, "Pak, mau kemana?" Pak Yunius menjawab, "Mau mengajar." Nah, Pak Yunius ini menjawab dengan logat Madura, padahal beliau ini bukan orang Madura. Setelah Pak Yunius menjawab, tiba-tiba langsung banyak orang keluar dari semak-semak. Nah, orang yang tadi berbicara dengan Pak Yunius langsung menyuruhnya untuk putar balik. Untungnya Pak Yunius menurut. Tapi saat putar balik dan pulang, banyak sekali tombak dan senjata-senjata yang melesat ke samping tubuh Pak Yunius. Bayangkan guys, Pak Yunius mungkin berusaha ngebut saat itu, tapi motornya tidak bisa dibuat ngebut. Sedangkan banyak senjata tajam yang melesat dari sisi-sisi tubuhnya. Beruntungnya, Pak Yunius bisa selamat sampai di rumah dan menceritakan pengalamannya. Lalu di hari Kamis tanggal 22 Februari 2001, saat itu sudah banyak berbagai fasilitas dan rumah-rumah orang Madura yang dibakar. Dan saat itu juga Saiful mendengar orang-orang Dayak pedalaman datang ke Sampit. Kabarnya orang Dayak pedalaman ini sering disebut sebagai Panglima Burung. Banyak yang berkata jika orang-orang Dayak pedalaman kebal dengan senjata dan punya ilmu. Saiful mengatakan jika setiap hari ia melihat pembakaran, pengerusakan rumah, dan pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Orang-orang Madura mengungsi ke kantor Pemda. Di situ listrik pun padam. Bahkan air pam pun berubah jadi warna merah. Hal ini karena kabarnya ada mayat yang dibuang ke dalam tangki air. Para pengungsi saat itu sangat menderita karena kelaparan dan kehausan. Selama tragedi Sampit ini, ada beberapa hal yang sangat diingat oleh Saiful. Yang pertama, suku Dayak dapat mencium bau dari orang-orang Madura, jadi mereka tidak akan salah sasaran. Yang kedua, warga yang non-Madura diminta untuk memasang tali atau kain berwarna merah dan kuning di tiang-tiang rumah dan ditambah dengan daun sawang sebagai tanda bahwa itu bukan rumah orang Madura. 3. Api yang membakar rumah orang Madura tidak mengenai rumah-rumah lain, padahal jaraknya berdekatan. Keempat, suku Dayak banyak yang kebal dengan senjata tajam dan api. Oke guys, ini cerita untuk hari ini. Gimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.